ada kemungkinan Loli itu bisa jadi tersangka. Iya. Nah itu apakah mungkin dari pihak Fadel harus laporan dulu atau seperti apa emang bisa? Iya, jadi tersangka? harus dilaporkan oleh Fadel bahwa Loli mengaku Fadel mengetahui dan atau bahkan menyuruh melakukan aborsi melalui video call sambil minum pil tambah Sprite untuk melakukan aborsi. Ada buktinya Bang? Itu pengakuan Loli. Kan kalau sudah pengakuan perlu bukti lagi. Lalu kemudian pertanyaannya itu di BAP loh. Pertanyaannya kalau itu sebuah pengakuan di BAP, kemudian mengakui juga secara lisan ada perbuatan itu, lalu yang melakukan aborsi siapa? Kan Lolinya. Kan tidak mungkin yang hamil Fadel. Kalau begitu perbuatannya bersama-sama. Nah, lalu bagaimana dengan Loli? Ya kena. Nah, pertanyaannya, kan dia ada di bawah umur apa kena? Kena. Itu beda lagi pasalnya. Dia bisa kena. Nah, inilah yang mereka tidak bergerak, makanya saya kaget. Kok ini orang diam saja? Nah, makanya muncul kecurigaan kami. Jangan-jangan ini ada sesuatu yang mungkin rahasia dipegang oleh Loli sehingga keluarga Majida ini tidak berani bersuara. Itu yang muncul di dalam pikiran saya. Berarti saat waktu bersama Abang menemani Fadel tidak ada terbuka seluruhnya dong ya? Kalau saya lihat setelah Loli bersuara berbeda 100% dari keterangan dia di awal, keluarga ini makin tertutup ke saya. Karena di awal mereka ini keras banget loh, menantang kalau terjadi apa-apa mereka nggak akan kasih ampun. Kira-kira begitu. Nah belakangan setelah jadi tersangka saya lihat kok ada ruang untuk meringankan anak dia, kan kira-kira gitu ini kan. Bukan dengan cara mohon penangguhan penahanan saja atau barang SP3, mana mungkin SP3? Mana mungkin seorang NM mencabut? Kalau dia cabut saya salut banget dengan NM. Tapi saya yakin tidak. Nah, yang paling benar itu ya ini. Kalau ternyata Loli tahu bahwa ini beresiko hukum, saya yakin dia pergi ke NM untuk berdamai. Ini, gua kena ini. Mungkin itu. Tapi itu gak dilakukan. Apakah karena ada sesuatu antara Loli dengan keluarga ini? Saya tidak tahu. Karena kan ada sebutan-sebutan dana, uang segala macam, uang endorse dan lain sebagainya. Tapi minimal itu menurut saya menjadi salah satu cara untuk bagaimana Loli berpikir untuk dia tidak, ya bayangin ya, dicuekin kan. Loli cuek aja. Dia dengan dunia dia. Jangankan dengan Fadel dia cuek, sama saya dia cuek. Gara-gara dia nolong dia, kita ribut dengan mamanya. Ya tapi itulah dia menganggap seperti tidak ada masalah aja. Wah kalau begini hidup dengan seorang perempuan, waduh cilaka kita. Tendang aja dia itu sampai sekarang. Nah itu tadi maksud saya, kalau dia dilaporin, otomatis dia jadi beban pikiran, dia pasti akan berpikir nih gua masuk nih 4 tahun juga ancaman hukumannya. Tapi tidak ditempuh gitu, dengan alasan ingin adem ayem. Kalau ingin adem ayem, nggak usah dulu cari saya pengacaranya kan. Datang ke rumah saya nangis-nangis minta bantu. Kita bantu malah cerita kemana-mana. Itu. Abang sudah berjuang bahkan sampai ribut, darah segala macam. Ini seperti ini. Merasa dihianati gak sih bang? Kan gini bang, kok ini kok fight buat lu, buat keluarga lu, kok begini kelakuannya hanya karena isu yang beredar permasalahan abang pribadi menjadi juga acuan buat mereka untuk menyudahi ini semua gitu. Sebenarnya dari awal kami udah mau menarik diri dan saya sudah sampaikan kepada dia itu, tetapi yang jadi pertimbangan waktu itu adalah ketika di persidangan nanti kita sudah tunjuk yang lain. Nah makanya saya memberitahu Pak Umar cari kian pengacaranya, karena tim saya sudah akan fokus di kasus yang lain, apalagi ada kasus baru Pak David yang saya tangani yang juga besar. Lalu kemudian kita juga sidang dengan Hotman, kita juga sidang dengan laporan di saya terhadap Ijtima Hakim. Fokus juga ke kasus ini kita Mirzani yang saya laporin. Itu. Nah, jadi saya merasa tidak dikhianati, tidak. Tapi mungkin
keluarga ini kurang paham hukum sehingga tindakan dia menjadi barbar, yang akibatnya kita jadi ya sedikit marah gitu. Itu saja nih, saya mengingatkan saja supaya mereka taat dengan surat ini dan sesuai dengan surat kesepakatan bersama gitu. Langkah gegabah ini kan berdampak nggak baik buat abang, pastinya Mas. Saya kira dampaknya tidak begitu besar. Hanya saja rakyat sudah tahu bahwa saya sudah melakukan yang terbaik. Kalian juga sudah tahu, ya silakan aja rakyat yang menilai. Sikap kami jelas, dia harus taat dengan kesepakatan dengan saya. Kalau dia tabrak, ya saya akan tabrak juga gitu. Dan nggak ada untungnya juga dia berbenturan sama saya. Yang rugi nanti si Fadel, malah nanti bisa kemana-mana kasus ini kan, karena saya pegang semua data-data dan kesepakatan. Dan sudah saya sampaikan, saya tidak mau kecolongan dua kali. Semua kesepakatan surat menyurat di kantor saya itu ditandatangani dan dibumbui dengan cap jempol. Oke. Nama kamu siapa sih? Satu lagi bang. Ini sekarang saya belajar hukum nih bang. Mungkin nggak sih di kasus ini Loli itu kan memang apakah hanya Fadel dan keluarga yang bisa melaporkan Loli atau Dari lewat BAP. ada temuan gitu bang? Bisa nggak sih orang lain Hasil pengembangan misalnya. bisa nggak bang dilaporkan sama yang lain bukan mereka? Nah, tapi kan korban perbuatan itu kan Fadel. Korban dari perbuatan Loli itu kan Fadel yang bermasalah. Makanya seyogianya Fadel yang melaporkan. Walaupun ada wacana bisa dilaporkan oleh Martin, Pak Umar, karena menyebabkan anaknya menjadi korban. Dan akibat hukum dari perbuatannya itu kan ada gitu.